Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sinta Melani dengan NPM D1C025054. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang apa aja bahan kajian keilmuan di material teknik. Nah, yang pertama tuh ada baja. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan baja? Jadi, baja itu logam paduan yang komponen utamanya adalah besi dan karbon. Jadi, karbon itu berfungsi sebagai unsur pengeras, meningkatkan kekuatan dan kekerasan baja. Dan kadar karbon dalam baja biasanya berkisar antara 0,2% hingga 2,1%. Selain karbon, baja juga dapat mengandung unsur paduan lain seperti mangan, krom, nikel untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu seperti kekuatan, kekerasan, dan ketahanan terhadap korosi. Nah, yang kedua itu ada besi cor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan besi cor? Jadi, besi cor adalah paduan besi karbon di bidang konstruksi bangunan. Besi cor merupakan hasil dari peleburan biji besi yang dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk komponen atau struktur tertentu. Nah, dengan kandungan karbon yang cukup tinggi, sekitar 2-4%, sehingga memiliki sifat yang keras, rapuh, tetapi sangat kuat dalam menahan tekanan. Nah, yang ketiga itu ada tembaga dan paduannya. Nah, tembaga dan paduannya memiliki berbagai sifat yang membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi. Tembaga adalah logam yang mudah ditempa, kuat, dan memiliki konduktivitas listrik dan panas yang sangat baik. Paduan tembaga seperti kuningan, tembaga dan seng, dan perunggu, tembaga dan timah memiliki sifat yang berbeda tergantung pada komposisinya, seringkali dengan peningkatan kekuatan, ketahanan korosi, atau sifat lainnya. Terus selanjutnya ada aluminium dan paduannya. Aluminium adalah salah satu logam yang paling banyak digunakan di dunia. Itu memiliki sifat ringan, tahan korosi, dan mudah dibentuk, serta banyak digunakan dalam industri transportasi, konstruksi, hingga kemasan. Nah, selanjutnya itu ada logam non-ferro dan paduannya. Logam non-ferro dan paduannya itu ada jenis dan karakteristik. Logam non-ferro dasar itu meliputi aluminium, tembaga, timah, seng, dan magnesium. Nah, masing-masing memiliki karakteristik konduktivitas, kepadatan, dan titik leleh yang berbeda. Terus paduan aluminium itu terkenal karena rasio kekuatan berat yang tinggi, tahan korosi, dan mudah dibentuk. Digunakan luas dalam industri penerbangan dan otomotif. Terus paduan tembaga seperti kuningan dan perunggu memiliki konduktivitas listrik tinggi, tahan korosi, dan sifat antimikroba. Ideal untuk aplikasi kelistrikan dan dekoratif. Terus ada logam mulia. Nah, logam mulia ini emas, perak, dan platinum itu memiliki ketahanan korosi tinggi, konduktivitas baik, dan nilai estetika. Digunakan dalam perhiasan, elektronik, dan aplikasi medis. Nah, selanjutnya itu ada bahan polimer. Nah, bahan polimer ini adalah material yang tersusun dari polimer atau rantai panjang monomer. Dia tuh digunakan luas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya plastik, karet, serat kain, dan lain-lain. Nah, terus kelebihan bahan polimer ini ringan, tahan korosi, mudah dibentuk, dan harga relatif murah. Terus selanjutnya ada polimer termoplastik. Nah, polimer termoplastik ini adalah jenis plastik yang melunak saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan, sehingga dapat dibentuk berulang-ulang kali. Sifat ini memungkinkan polimer termoplastik untuk didaur ulang dan diproses ulang dengan berbagai metode seperti ekstruksi, pencetakan injeksi, dan thermoforming. Nah, selanjutnya tuh ada polimer termoset. Nah, polimer termoset adalah jenis plastik yang mengeras secara permanen saat dipanaskan atau terpapar bahan kimia tertentu dan tidak dapat dibentuk ulang setelahnya. Nah, pengaplikasian polimer termoset itu bisa pada komponen listrik dan elektronik, material konstruksi, dan industri otomotif. Perbedaan antara polimer termoset dengan polimer termoplastik adalah termoset itu mengeras secara permanen setelah dipanaskan dan tidak dapat dibentuk kembali, sedangkan termoplastik dapat meleleh dan dibentuk kembali saat dipanaskan.
Nah, selanjutnya itu ada bahan komposit. Nah, bahan komposit itu adalah penyatuan dua material berbeda, misalnya serat dan matriks, untuk menciptakan material baru dengan karakteristik yang lebih baik. Keunggulan utamanya itu ringan namun sangat kuat, tahan korosi dan kelelahan, serta fleksibilitas untuk bentuk kompleks. Nah, contoh paling umum meliputi serat karbon dalam matriks polimer yang kita lihat di pesawat dan mobil balap, sehingga serat alam dalam resin untuk aplikasi yang lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada bahan keramik. Nah, bahan keramik ini adalah bahan padat anorganik yang dibuat melalui proses pembakaran pada suhu tinggi. Bahan ini umumnya berasal dari tanah liat yang dicampur dengan mineral lain lalu dibentuk, dikeringkan, dan dibakar hingga menjadi keras, kuat, dan tahan panas. Nah, selanjutnya itu ada material non-logam. Nah, material non-logam ini adalah bahan teknik yang tidak mengandung unsur logam. Bahan ini banyak digunakan dalam bidang teknik, konstruksi, maupun industri karena memiliki sifat unik yang tidak dimiliki logam. Contohnya tuh kayu, kaca, plastik, karet, keramik, grafik, dan komposit. Nah, karakteristiknya itu ringan dibandingkan logam, tahan korosi, banyak yang memiliki sifat isolator panas dan listrik, mudah dibentuk, dan beberapa bersifat getas, lalu umumnya lebih murah dibanding logam. Nah, selanjutnya itu ada pengujian tarik dan impact. Nah, pengujian tarik pada sebuah logam itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material dengan memberikan beban gaya yang berlawanan arah. Terus, pengujian impact adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat. Ada dua metode, yaitu metode Charpy dan metode Izot. Nah, lalu yang terakhir itu ada pengujian tidak merusak. Nah, pengujian tidak merusak adalah teknik analisis untuk mengevaluasi sifat material, komponen, atau sistem tanpa menyebabkan kerusakan atau perubahan permanen pada objek yang diuji, sehingga objek tersebut dapat digunakan setelah pengujian. Nah, jenis-jenis pengujian tidak merusak ini ada pengujian visual, pengujian penetraan cairan, pengujian partikel magnetik, pengujian arus eddy, pengujian ultrasonik, pengujian radiografi, dan pengujian radiografi tadi ya. Terus tujuannya itu mendeteksi cacat, terus mengevaluasi integritas struktur, kontrol kualitas, dan prediksi kegagalan. Nah, terus yang terakhir itu adalah pengaplikasian pengujian tidak merusak tadi. Nah, pengaplikasiannya itu pada industri penerbangan seperti memeriksa sayap, badan pesawat, dan mesin jet dari retakan. Terus dari industri minyak dan gas itu inspeksi pipa, tangki penyimpanan, dan bejana tekan. Terus dari industri konstruksi dan infrastruktur itu menguji kualitas las baja, jembatan, dan gedung tinggi. Terus di industri otomotif itu pemeriksaan las, poros, dan blok mesin. Lalu yang terakhir industri pembangkit listrik, inspeksi turbin, boiler, dan pipa uap bertekanan tinggi. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.